kalau mau dibilang apa ya istilah work life balance itu Wonogiri itu ya setelah sekarang ya saya pikir cocok gitu. Munculnya perguruan tinggi ya di sebuah kota itu saya pikir tentu akan memberikan manfaat besar dari perkembangan satu wilayah tersebut betul. gitu ya. Kita hanya punya waktu sangat sempit karena anggaran itu kan kita benar-benar mengikuti hukum ketidakkekalan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu gitu kan. Betul. Kayak sekarang kita mengirimkan anak-anak kita magang ke Taiwan, ke hotel dan ke resto di Taiwan. Banyak di luar berarti ya? Iya, di luar negeri. Oke. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh makna besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Sulik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik, masih dengan saya Om Yusya. Dan hari ini kita ketemu dengan seorang yang spesial banget. Nah, siapakah beliau? Beliau ini seorang yang luar biasa banget. Bukan asli Wonogiri, tetapi rela datang ke Wonogiri untuk membangun kota Wonogiri. Nah, siapakah beliau? Yuk kita langsung ngomong dengan beliau, yuk. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Selamat siang, saya panggilnya apa? Om Yos. Iya, Om Yos saja, oke. Iya, Nah, ini teman-teman dari Sobat Culik semuanya itu pengen kenalan lebih dekat dengan Bapak. Mungkin silakan Bapak bisa perkenalkan diri, Pak. Oke, perkenalkan saya Sulaiman. Saat ini seperti tadi dipromosikan di STABN Raden Wijaya, Wonogiri. Oke, jadi Pak Sulaiman ini sebagai namanya pimpinan atau apa? Ketua atau rektor, Pak? Kalau di sekolah tinggi? Sekolah tinggi itu ketua. Ketua ya? Doain kita segera menuju ke institut, jadi panggilannya berubah jadi rektor. Wih. Oke, kita ngobrol banyak. Bukan asli Wonogiri, tapi kemudian bisa datang ke Wonogiri. Itu dulu latar belakangnya gimana, Pak? Mungkin bisa dicerita sedikit dengan Sobat Culik. Iya, jadi basic saya itu dosen ya. Dosen di kita punya PTKB namanya, Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha itu ada 12 seluruh Indonesia. Yang negeri kita 2, satu di sini, di Wonogiri, dan satu lagi di BSD Serpong. Oke. Nah, jadi di 2019 saya di sana bergabung sebagai dosen, kemudian 2024 kemarin saya dipromosikan di sini. Jadi saya dilantik sekitar tanggal 29 Februari yaitu tanggal keramat. Iya, karena 4 tahun sekali berarti tanggal 29 ya. Oke, nah terus waktu datang ke Wonogiri ini, kan biasanya kesan pertama ketika datang ke Wonogiri dari Jakarta berarti kan, dari Tangerang kan, kemudian datang ke Wonogiri sendiri, responnya gimana Pak? Wah ini kota dari mana? Ini gimana? Betul. Jadi secara proses kan saya harus datang terlebih dahulu ke Wonogiri. Oke. Waktu saya diwawancara ya segala macam itu. Nah pada saat itu masuk Sukoharjo ya, gitu ya. Dari Sukoharjo itu kan kota masih ada lah kehidupan pinggir kota gitu saya lihat. Nah ketika masuk di situ, selamat datang di Wonogiri. Kemudian saya lihat malah masuk ke sawah-sawah gitu kan. Apa masih jauh katanya? Ternyata ya cukup masih jauh. Dan ketika dikasih tahu, oh ini Wonogiri ya, saya tidak melihat kehidupan malam gitu ya, yang pada saat itu saya sudah datang sekitar jam 7 ya, tapi sudah cukup sepi pada waktu itu. Jadi awal-awal sempat bertanya, saya ini masuk ke hutan ya. Ya karena Wonogiri itu Wono itu kan hutan ya, sama Giri itu gunung betul. Nah, kalau melihat dari kultur masyarakatnya sendiri ketika udah nyampe ke sini, itu Pak melihat Wonogiri itu apakah ramah-ramah dan sebagainya, menurut Bapak gimana Pak? Ya, satu hal bahwa dalam konteks pendidikan sebenarnya Wonogiri ini kota yang sangat cocok sekali ya. Sangat cocok sekali untuk teman-teman mahasiswa itu belajar, karena terlepas dari hiruk pikuk perkotaan yang macet ya, yang segala macamnya, distraksi itu tentu banyak gitu ya.
Jadi mall, mau ke mall kan juga jauh, belum Betul. bisa nongkrong-nongkrong. Jadi tetapi wahana kenyamanan di sini itu juga sangat menarik gitu ya. Kayak kita punya waduk Gajah Mungku. Iya. Saya lihat sekarang juga ada view-view yang bisa dinikmati dari atas gitu. Betul, ya. Sekarang, kafe-kafe yang baru yang dari atas gitu ya. betul. Jadi secara rekreasi juga sebenarnya balance lah ya. Oke. Kalau mau dibilang istilah work-life balance itu Wonogiri itu ya setelah sekarang ya saya pikir cocok gitu. Oke, sekarang kita ngomong soal studinya Bapak ya. Kalau saya pernah baca itu kan Bapak PhD ya gelarnya sekarang ya, dan itu di Thailand ya. Ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, kok bisa sampai sana, kemudian perjalanannya gimana gitu pada Sobat Culik semuanya. Oke, jadi teman-teman semua, saya basic keilmuan saya sebenarnya ilmu pendidikan. Oke. Ilmu pendidikan, jadi S1, S2, S3, dan riset saya juga ilmu pendidikan. Namun ada konsentrasi tertentu pendidikan keagamaan Buddha, juga di situ ada early childhood education, anak usia dini. Oke. Jadi saya lulus doktor saya yang pertama itu tahun 2016 ya. Cuman karena saya memang bergerak di bidang tertentu di keagamaan, maka saya mengambil studi lagi 1,5 tahun kuliahnya itu ya. Setelahnya saya riset di Thailand, itu salah satu kampus besar, kampus yang world ranking juga. Oke. Jadi di Thailand gitu, saya ngambil religious studies, bidang khusus gitu. Jadi religious studies itu bukan bicara textual study yang saya ambil ini, tetapi melihat dari misalnya behaviornya, perilaku subjeknya, subjek yang beragama, kemudian dari neuroscience juga misalnya, karena saya spesifikasinya di Buddhist Studies-nya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke STABN ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya potensi di STABN Raden Wijaya sendiri seperti apa Pak kalau sekarang ini Pak? Munculnya perguruan tinggi ya di sebuah kota itu saya pikir tentu akan memberikan manfaat besar dari perkembangan satu wilayah tersebut. Betul. Gitu ya. Itu tesis yang coba saya lihat gitu ya, dan itu terbukti ketika saya bergabung di STABN Raden Wijaya Wonogiri ini. Dalam waktu 2 tahun ini saya melihat banyak hal yang kita bisa kembangkan, bisa kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah daerah gitu. Jadi saya pikir ini hal yang baik ya untuk pengembangan satu daerah, dan tentunya secara garis besar, spesifiknya adalah pengembangan sumber daya manusia. Iya betul, karena kalau sumber daya manusia sudah dibangun dengan adanya sekolah tinggi, itu pasti yang lainnya juga ikut ngikutin kan, biasanya begitu. Kalau untuk pola kepemimpinan sendiri, kalau dilihat kan kepemimpinan Bapak kan lebih ke arah humanis ya Pak ya. Dan dalam Bapak memimpin STABN sendiri, itu seperti apa Pak? Sebenarnya bukan hanya konteks humanis ya. Kalau humanis kan kita membangun relasi manusia dengan manusia gitu ya. Betul. Tetapi di kita itu yang saya coba lakukan pendekatan itu ada satu konsep yang namanya interbeing. Wah. Ini perlu dipelajari nih ya Sobat Culik ya. Interbeing seperti apa Pak? Iya, interbeing itu konsepnya bahwa kehidupan, keberadaan kita itu bukan satu-satunya center gitu ya, dari semesta ini gitu. Artinya bahwa kehidupan kita ini ada banyak faktor yang ketersaling gantungan, interbeing di makhluk hidup gitu ya. Jadi tidak hanya sesama manusia tetapi juga alam, ya, lingkungan kita berada gitu, sehingga dari dasar interbeing itu kita membangun satu ekosistem di mana ini juga salah satunya jadi program prioritas Kementerian Agama, dan bahkan sekarang ya itu adalah terkait dengan ekoteologi. Jadi kita melindungi tidak hanya
bicara tentang manusia, tetapi juga bicara bagaimana kita terlibat aktif untuk pelestarian alam gitu ya. Dan sejenisnya yang kita bisa kerjakan. Dan itu juga menjadi salah satu proyek kita nanti ke depan, mungkin kita bisa bincang khusus kali ya terkait dengan itu. Kita punya living laboratory, ini sedang dibangun. Itu kita punya pusat daur ulang. Sekarang kan harga minyak lagi naik nih. Iya, pertama per hari ini apa kemarin ya? Iya, kemarin udah mulai naik. Kemarin itu, nah kita ada program daur ulang dari bekas sampah plastik yang low value. Kalau botol-botol gitu ya, botol-botol minuman, itu kan punya harga nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tapi kalau kayak kantong kresek, terus bekas-bekas seperti saset-saset, bungkus-bungkus gitu, makanan gitu ya, itu ya, kopi saset gitu kan. Nah itu kan low value, itu sudah pasti dibuang ke tempat pengolahan akhir kan. Dan itu pun akan menjadi sulit untuk dilakukan daur ulang. Nah itu kita tahun ini sih baru membuka proses itu. Pada waktu menjabat Pak di STABN sendiri Raden Wijaya, itu tantangan terbesar waktu dulu masuk apa Pak? Bukan tantangan atau apa itu istilahnya. Saya selalu bertindak wait and see gitu ya. Di awal-awal saya selalu melihat, tentu karena ini bukan lingkungan saya, ya, tentu di situ ada manusia, namanya manusia itu ada kepala 1, 2 itu kan banyak isinya gitu kan gitu. Semua manusia kepalanya sama warna hitam gitu ya. Punya rambut warna hitam, tapi hatinya kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak bisa punya nembus gitu, nggak bisa pikiran orang gitu kan. Nah maka saya melihat pola perilaku gitu ya. Nah baru di situ kita sesuaikan itu tadi dengan prinsip interbeing, dan akhirnya saya merumuskan satu konsep visi misi dengan core value wisdom and compassion. Luar biasa banget. Nah, kalau di perguruan tinggi itu kan ada Dharma perguruan tinggi ya Pak ya. Kemudian ada pengajaran, kemudian sama pengabdian masyarakat, satu lagi ke arah penelitian ya. Nah, kalau selama ini dari STABN Raden Wijaya sendiri untuk pengabdian masyarakatnya gimana Pak itu Pak? Pengabdian masyarakat itu harus benar-benar memiliki dampak ya, yang besar, terutama pengabdian masyarakat dalam konteks ini bukan yang individu. Ya, kalau yang individu dia sifatnya misalnya adalah untuk diseminasi konsep atau teori gitu ya. Tapi kalau yang dalam hal ini yang dibiayai oleh negara ya, itu saya selalu menekankan pada impact-nya. Jadi hal dampak apa yang bisa kita, bukan sekadar output ya. Jadi luarannya apa, bukan itu. Tapi kira-kira ketika ini nanti kita ukur katakanlah 3-5 tahun ke depan, itu manfaatnya masih benar-benar continue, berlanjut gitu ya, sustainable istilah sekarang itu. Nah itu yang saya terapkan, sehingga ada beberapa yang saya kerjasamakan baik dengan dunia usaha, dunia industri, juga dengan pemerintah daerah Wonogiri. Kalau dengan pemerintah daerah Wonogiri Pak, yang selama ini sudah dijalankan, itu ke arah apa saja kegiatannya Pak? Contohnya Pak? Contohnya kita melakukan MOA ya. Kalau MOU-nya sendiri kita sudah dengan Pak Bupati ya, dengan Pemda. Kalau MOA-nya itu kita dengan dinas sosial. Jadi dinas sosial kita memberikan banyak pelatihan, terutama subjek dampingannya itu kita berikan kepada teman-teman disabilitas. Difabel ya. Difabel. Jadi kita ada beberapa konsentrasi waktu itu terkait dengan daur ulang yang dikerjakan oleh teman-teman disabilitas ini, bikin dari kain perca misalnya, kemudian dari yang pertanian juga, yang mereka mengolah pertanian, kemudian yang pelatihan untuk peningkatan value ya. Begitu.
Kalau di STABN sendiri Pak, sebenarnya prodinya apa saja sih Pak? Prodi kita ada 3 keagamaan. Oke. Jadi 3 keagamaan, yang salah satunya itu awalnya ya, awal berdiri STABN ini adalah Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha itu untuk menyiapkan guru-guru agama Buddha di sekolah. Gitu. Kemudian berkembang sekarang kita punya prodi yang juga ada ilmu komunikasi, ada prodi pariwisata, dan juga ada prodi PGSD ya. Kalau untuk sekarang ini, untuk jumlah mahasiswanya sendiri yang sekarang ada itu berapa Pak? Sekitar berapa? Data terakhir itu 1070-an, kemudian lulus di semester lalu sekitar 100-an lebih ya, sekitar 200-an lebih. Kemudian tahun ini kita calon mahasiswa baru kita di gelombang kedua ini sudah sekitar totalnya sekitar 300-an. Dari segitu banyak tadi semua orang Wonogiri atau yang dari luar Pak? Rata-rata bisa ke tracking nggak? Ya, gitu. Untuk saat ini itu rata-rata sekitar Wonogiri. Sekitar Wonogiri ya? Wonogiri, Jawa Tengah gitu ya. Mungkin 60-an% ada ya. Nah, kalau untuk ke depan sendiri tadi kan sempat disampaikan juga ya bahwa ke depan bisa jadi akan ada prodi-prodi yang ke arah bukannya keagamaan. Nah, kalau untuk rencana depan ini yang paling mendekati gitu ya, kira-kira akan ada tambah prodi baru tuh kapan Pak kira-kira Pak? Atau nunggu ikuti regulasi sendiri gitu? Iya, kita ini terkendala dengan regulasi. Gitu. Jadi untuk bisa buka prodi yang lebih ke misalnya di luar tadi saya katakan sosio-humaniora atau art humanity, itu kita harus setidaknya jadi institut dulu. Institut ini sudah harapan kita semua ya, bahkan didukung oleh Pak Bupati ya, karena Wonogiri punya institut keren banget itu. Kita sudah sampai ke Jakarta juga ke Menteri Agama waktu itu ya. Cuman memang ada beberapa kesalahan teknis di awal itu terkait dengan peraturan juga sebenarnya yang kita buat, tapi sebenarnya itu malah yang menghambat kita. Kita secara syarat termasuk tanah yang juga diberikan Pemda itu sudah menjadi syarat lengkap standar untuk bisa naik ke institut, bahkan bisa ke universitas. Kita tinggal nunggu satu guru besar lagi. Kita satu-satunya sekolah tinggi PTKB yang punya guru besar. Gitu. Ya, kita tinggal tunggu satu lagi dan kita juga bisa bangun buka S3 malah kita. Kita sekarang sudah ada S2, S3 gitu, kita sudah bisa. Ya, masih terkendala institut tadi itu. Tapi secara grand design kita ada ya fakultas saintek segala macam itu ada. Luar biasa banget ya Wonogiri punya institut ke depannya. Nah, ngomong-ngomong soal gedung ya Pak ya. Tadi kan sempat disinggung soal gedung tadi. Nah, gedungnya ini kan termasuk gedung baru nih, termasuk juga menurut saya itu termasuk besar dan keren juga. Itu awal mulanya gimana Pak? Dari gedung lama kemudian sekarang dapat gedung baru itu? Tentu perjuangan untuk kita punya gedung baru ini semenjak dinegerikan 2011 ya, sampai kemarin dibangun di 2024 ya. Ketika saya menjabat, saya tidak punya pengalaman sedikit pun, jadi zero banget untuk membangun dari anggaran negara gitu ya. Yang awalnya kita dapat dari eselon 1 kita sangat berterima kasih dari Ditjen ya. Direktorat itu memberikan awalnya 6 miliar sampai akhirnya jadi total 14 miliar untuk pembangunan tahap pertama di tahun 2024 itu. Dan itu kita hanya punya waktu sangat sempit karena anggaran itu kan kita benar-benar mengikuti hukum ketidakkekalan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu gitu kan. Betul. Seperti tadi yang saya katakan, dari 4 akhirnya kita dikasih kesempatan untuk 16 gitu. Itu pun sudah 14. Itu pun sudah di injury time lah istilahnya, sudah hampir
waktu-waktu mepet sekali gitu kan, dan akhirnya kita bisa bangun itu di tahap pertama gitu ya. Itu tentu secara historis perjuangannya sudah dilakukan sebelum masa saya ya, tetapi ketika masa saya itu dramanya luar biasa itu. Iya, mulai dari tanahnya belum sertifikat, itu kan harus sertifikat dulu. Jadi tanahnya belum sertifikat, ditambah mau disertifikatkan masih lahan hijau. Itu dramanya luar biasa. Akhirnya kita perjuangkan ke kementerian dulu, PUPR masih belum bisa 2024 itu. Terus kita ya udah akhirnya dapatlah untuk pembangunan gedung baru ini 2 lantai. 2 lantai ya. Yang kita lihat sekarang sudah megah gitu ya. 2024. 2025 kita dapat lagi, dan mohon doanya semua teman-teman Wonogiri ya, yang di Wonogiri maupun yang sekarang lagi melihat itu di 2026 ini kita juga bisa itu tadi, karena anggaran itu mengikuti hukum ketidakkekalan. Saya dapat lagi gitu ya. Kita harapkan sebenarnya sudah di DIPA kita, sudah di anggaran kita, tapi ya karena kondisi anggaran ya ini kita tahu lah ya, dalam beberapa waktu ini banyak potongan gitu ya, banyak masalah yang ya terutama ikut masalah dunia ini kan. Itu nggak habis-habisnya perang sampai sekarang ini. Kita doa juga bisa selesai sehingga semua stabil lagi, jadi kita bisa lancar dapat pembangunan tahap ketiga ya. Karena kita benar-benar butuh itu. Kalau untuk tahap ketiga itu berarti nanti pembangunannya, kalau yang tahap kedua kan berarti tadi naikkan jadi 5 lantai Pak ya? Untuk yang tahap kedua. Tahap pertama kan 2 lantai. 2025 kita jadi 4,5 ya. 4,5. Rooftop itu 4,5 lantai itu pun masih untuk memenuhi kelas itu belum sepenuhnya ya. Apalagi nanti ini di semester ganjil ini. Dulu itu kita sekat-sekat ruangan loh. Di yang gedung kemarin itu yang sama oleh Komisi 8 pernah disebut SD Impres gitu ya. Tapi akhirnya ya perjuangan dan nasib anak soleh gitu. Akhirnya kita dapat juga. Berarti untuk yang tahap ketiga nanti pembangunannya digunakan untuk kelas atau digunakan untuk pelatihan atau tempat untuk itu juga Pak? Iya, kelas dan tempat praktik. Tempat praktik ya. Kita kan ada program studi pariwisata. Itu. Jadi kita butuh hotel. Kita sudah punya satu lab hotel gitu ya di gedung yang tadi. Di gedung yang tadi ya. Cuman itu baru satu ruangan kecil gitu. Nah, sementara pariwisata ini kan sebenarnya lebih banyak ke lebih mengarah ke vokasi sebenarnya kan, lebih banyak praktiknya. Kayak sekarang kita mengirimkan anak-anak kita magang ke Taiwan, ke hotel dan ke resto di Taiwan. Banyak di luar berarti ya? Iya, di luar negeri. Kalau di STBN itu sebenarnya ada beasiswa nggak sih Pak? Misalnya buat siswa kurang mampu atau gimana gitu, ada nggak ya Pak? Ada, kita ada KIP. Kartu Indonesia Pintar ya. Program PIP ya, Program Indonesia Pintar ya. Beasiswa itu satu, kemudian kalau untuk Wonogiri dengan beasiswa itu saya pikir istilah bahasa Jawanya turah-turah gitu ya, lebih turah-turah. Di asal bisa manage uang dengan baik itu bisa lebih satu tahun itu 13.200.000 kalau nggak salah ya. Nah itu apalagi kita ada asrama. Betul. Kita juga asramanya juga gratis. Kita belum nggak tahu ya ke depan gimana ya. Bisa kita tarik biaya atau kalau sekarang free. Gratis ya, free ya. Terus juga ada beasiswa prestasi. Ya, dan kita juga sedang kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang bisa memberikan beasiswa ke kita. Nah, kalau melihat ke depan ya di dunia pendidikan kan biasanya dunia pendidikan itu kan perkembangannya kan harus cepat itu Pak. Kalau dari STBN sendiri untuk perkembangan di dunia pendidikan ini biar bisa terus berkembang terus, apakah ada perubahan kurikulum dan sebagainya, itu ada rencana ke sana atau gimana Pak? Iya, saya berpikir bahwa
kurikulum itu untuk saat ini itu mestinya juga mengikuti perkembangan yang ada di dunia ini ya. Oke. Artinya saya mulai mendesain di awal gitu ya, bahwa kita harus siap berkembang dan terus dievaluasi. Jadi bahkan kalau dulu mungkin 3-5 tahun evaluasi sekali, sekarang nggak bisa. Betul. Saya katakan satu tahun itu pun kita harus selalu evaluasi gitu. Nah, maka saya menetapkan ada core kurikulum. Kurikulum inti dari suatu bangunan ilmu pengetahuan itu. Contoh misalnya kita di prodi kepariwisataan misalnya, kan pariwisata kita itu sebenarnya pariwisata religius. Nah, kita lihat apa yang berkembang di dunia ini yang bisa kita bisa kita konekkan dengan dunia usaha, dunia industri misalkan. Jadi keilmuannya kita habiskan sampai semester 5 misalnya. Ya kan, itu sudah kita padatkan sesuai dengan aturan tentunya. Dikti Saintek. Nah, setelahnya anak-anak ini kita desain kurikulum bersama dengan dunia usaha, dunia industri. Ya, maka saya selalu di kegiatan-kegiatan saya mengundang dunia usaha, dunia industri untuk bisa bersama-sama mendesain kurikulum ini nih. Gitu. Jadi misalnya di dunia perhotelan sekarang kan yang saya katakan anak-anak yang magang di Thailand, di Taiwan, Taiwan ya. Taiwan ini saya pastikan bahwa kami satu-satunya yang menerapkan, kalau dulu itu ada namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi mereka di luar bisa belajar di luar program studi mereka. Nah, bahkan magang ini salah satunya. Studi independen kita udah mulai lebih dulu di Taiwan juga. Nah, itu mereka kita desain kurikulumnya kira-kira capaian pembelajaran ketika mereka ke Taiwan itu apa. Mereka harus menyelesaikan apa secara administrasi. Kemudian secara pembelajaran itu apa. Dan ada lagi bonus untuk mereka. Gitu. 1 bulannya mereka bisa dapat 29 ribuan NT. Itu sekitar kurs rupiah 540 kalau kemarin. Itu sekitar 16 sampai 18 juta. Gitu. Nah, mereka bisa terima bersih itu dengan biaya hidup sekitar 4 bulan pertama itu sekitar 10-an juta. Ya, 8 sampai 10 juta. Saya katakan ke mereka, asal kalian siap berdaya saing ya di dunia global ini, kalian bisa dapat bukan cuman portofolio saya katakan kan, tapi kan juga secara finansial 10 juta itu dari gaji pokok saya aja nggak sampai segitu. Saya katakan begitu untuk memberitahu realitasnya ke mereka. Gaji PPNPN ya dulu ya, sekarang tenaga kita yang tenaga non PNS ini kan, itu aja standar Wonogiri 2 juta lebih saya katakan. Kamu bisa ke sana dengan perjuangan ini ya, tentu ada seleksinya, ada apa kan, ya kamu bisa lakukan itu saya katakan seperti itu. Dan ini sudah jalan untuk batch kedua. Nanti kita berangkatkan lagi 3 anak untuk ke resto. Nah, kalau misalnya nih ada warga Wonogiri atau warga sekitar Wonogiri pengen daftar gitu, caranya berarti gimana itu, Pak? Sekarang kita sudah di PMB gelombang ketiga. Ya. Itu ada websitenya, bisa datang langsung juga, bisa juga daftar via website kita radenwijaya.ac.id. Ya, di situ bisa lihat di sana seperti itu. Nah, terakhir nih, kalau untuk pesan dan untuk teman-teman di dunia pendidikan atau Bapak Ibu guru supaya Wonogiri bisa berkembang, mungkin ada Pak yang mau disampaikan kepada teman-teman atau kepada siswa-siswanya juga nggak apa-apa? Ya, saya pikir begini ya, bahwa pendidikan ini salah satu yang harus menjadi concern kita bersama. Bahkan negara kan sekarang sudah menganggarkan 20%-nya itu untuk anggaran pendidikan. Untuk itu artinya hal ini sangat penting bagi kita semua untuk memperhatikan bagaimana bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas, agile tadi juga. Jadi kurikulumnya bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Artinya kita sebagai guru, dosen harus terus upgrade diri kita, gitu kan.
jadi guru itu harus selalu belajar, jadi dosen itu harus terus belajar. Dan juga kepada siswa-siswa yang sekarang sudah kelas 3 gitu ya, berjuang terus, karena pendidikan memang tidak bikin orang jadi kaya gitu ya, tapi ya terus terang saya sendiri sebagai orang yang lahir dari keluarga menengah ke bawah, lebih condong ke garis kemiskinan sebenarnya ya, tapi melalui pendidikan itu saya ya bisa bertahan, bahkan berkembang menjadi sekarang itu istilahnya generasi sandwich. Nah, saya selalu tekankan kepada mahasiswa itu begitu. Coba berpikirlah kamu bagaimana bisa berdiri di atas kaki sendiri, bahkan bisa membantu orang tua misalnya. Itu penting banget. Betul. Itulah pentingnya pendidikan untuk kita. Pesan saya bagi anak-anak yang sekarang sedang menempuh pendidikan dasar menengah. Oke, luar biasa banget. Siang hari ini kita sudah ngobrol banyak. Oke, Pak, terima kasih sekali, luar biasa banget. Dan ini ada merchandise dari kita. Nanti bisa ini dari Culik, nanti bisa digunakan juga begitu. Oke, baik. Terima kasih, sukses selalu buat Regar Sport. Iya. Oke, gitu buat Sobat Culik semuanya. Luar biasa banget obrolan kita. Jadi buat teman-teman semuanya, dunia pendidikan itu luar biasa banget. Pastikan teman-teman dapat pendidikan yang terbaik begitu. Oke, itu dari saya. Bye-bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda